Tunggu. Sekarang semua manusia akan kemana? Sekarang kita semua sedang menuju jembatan Shirathul Mustaqim. Lihat, ada apa di depan sana? Subhanallah, itu adalah telaga Rasulullah yang dijanjikan Allah. Telaga Rasulullah adalah telaga yang dihadiahkan Allah kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para umatnya kelak di hari kiamat. Sebuah telaga yang sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar di surga, di mana airnya lebih putih dari susu dan manisnya melebihi madu. Apa keistimewaan telaga itu? Atas izin Allah, jika kita dapat meminumnya, maka kita tidak akan haus selamanya. Benarkah? Lalu siapa cahaya bersinar yang menyambut di depan telaga itu? Itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang menanti para umatnya. Ayo segera kita bergegas. Tapi bagaimana bisa Rasulullah mengenali kita? Kita adalah umat akhir zaman, jauh setelahnya. Rasulullah akan mengenali umatnya dari cahaya bekas wudhunya. Rasulullah pun menyambut setiap umatnya dengan amat gembira dan menyuguhkan gelas-gelas yang berisi air telaga tersebut. Siapa rombongan pertama yang sampai di telaga itu? Mereka adalah orang-orang fakir yang ikhlas. Lantas berikutnya, mereka adalah orang-orang yang gemar memberi buka puasa kepada saudaranya hingga kenyang. Lalu setelahnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak perlu. Lihat, sudah giliran kita. Mari kita ke sana. Puji syukur kepada Allah. Mari. Namun sayang, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meminumnya. Ada sejumlah umat yang terhalang untuk merasakan kenikmatan air telaga tersebut. Mereka adalah orang-orang yang merubah keyakinannya dan atau berpaling dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat merasakan kenikmatan air telaga tersebut. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Dunia semua bayang-bayang akhirat. Paham ya? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Ini kalau dibungkus dengan sholawat, maka yang dilihat sama Allah sholawatnya. Allah cinta dengan sholawatnya, dilihat sholawatnya. Di dalamnya ikut ke bawah. Karena itu para ulama mengajarkan kalau punya hajat, suruh baca sholawat nariyah, sholawat munjiyah, dan sholawat yang lain. Maka nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang punya jagat raya dengan izin Allah SWT. Dikasih Allah jagat raya baginda Muhammad SAW. Pakai sholawat ini untuk menggapai hajatmu. Yakinlah. Sholawat, pegang benar. Makanya Rasul mengatakan kalau mau duduk suruh sholawat. Ya kita mau bangun dari duduk suruh sholawat. Duduk kita nggak sholawat, duduk itu akan menjadi penyesalan. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya orang yang langkah kakinya banyak bersholawat, kakinya tahu jalan ke surga. Kakinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang masuk surga. Kakinya akan dibawa ke tempat-tempat yang bawa ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika ada seorang hamba yang ahli sholat, ahli ibadah, lalu dia berdoa kepadamu, maka apa yang kamu jawab?" Kata Allah, "Aku jawab labbaik."
Tapi kalau ada ahli maksiat, idza da'akal 'asi madza ajabtah. Kalau ada orang yang ahli maksiat lalu dia memanggilmu, apa yang kamu jawab? Kata Allah, aku jawab labbaik, labbaik, labbaik. Nabi Musa kaget, ya Allah, engkau jawab ahli ibadah dengan 1 jawaban dan engkau jawab ahli maksiat dengan 3 jawaban. Kenapa? Akhirnya Allah pun menjawab, karena seringkali ahli ibadah ketika memanggilku, ketika memohon kepadaku, mereka mengandalkan amalnya. Sedangkan ahli maksiat ketika mereka memohon kepadaku, mereka mengandalkan kemurahanku. Maksudnya apa ini? Ini jangan salah paham memahami riwayat ini. Bukan berarti bahwa Allah lebih senang dengan ahli maksiat. Enggak. Hanya kadang gini loh. Kita kalau lagi merasa bahwa kita banyak ibadah, kita banyak sholat, kita lagi baik, kita tuh kadang seringkali menuntut Allah tanpa kita sadari. Sehingga kalau kita lagi berdoa lalu gak dikabul, kadang kita nagih, ya Allah kenapa doa aku gak dikabul, padahal aku udah sholat, aku udah duha. Kita ngandalin amal kita. Kita menganggap bahwa dengan amal kita yang kita lakukan, kita merasa Allah tuh sudah layak untuk mengabulkan doa kita. Padahal siapa mewajibkan Allah untuk mengabulkan doa kita? Gak ada. Cuma Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak akan mengingkari janji. Ketika Allah mengatakan kalau ada orang memanggil akan dikabul, ya Allah gak akan mengingkari. Tapi kita gak boleh nuntut juga. Kalau seorang pendosa, ketika dia mengadu kepada Allah, dia sadar, ya Allah aku banyak dosa. Seperti aduannya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, untuk jadi ahli surga gak pantas. Wala aku ala naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka gak kuat. Lihat. Jadi ngadunya tuh sambil merendah dulu, ya Allah aku tuh banyak dosa, aku tuh sadar dosaku tuh terlalu besar. Tapi aku tahu ya Allah, sebesar apapun dosaku, rahmatmu lebih besar lagi. Sehingga ampuni dosaku ya Allah. Lihat. Jadi kita itu mengandalkan kebesarannya Allah, mengandalkan kemurahannya Allah untuk mengampuni dosa kita. Sehingga ini maksudnya apa? Ini adalah pendidikan yang harus kita ambil dari kisah ini, bahwa adab kita ketika kita memohon kepada Allah itu seperti adabnya orang yang punya banyak dosa, dan harus merasa begitu. Harus dengan kekurangannya, dengan kerendahan dirinya, merasa paling rendah di hadapan Allah. Seperti itu adabnya. Jadi kita memohon kepada Allah tuh dengan permohonan para pendosa. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, tapi ampunanmu lebih luas. Dosaku tuh terlalu besar, tapi aku tahu ya Allah, sebesar apapun dosaku, rahmatmu lebih besar lagi. Sehingga ampuni dosaku ya Allah. Perhatikan dahsyatnya petunjuk ini. Ketika petunjuk ini diturunkan, hudan, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu saking dahsyatnya, semua hal yang terkait dengan turunnya jadi mulia semua. Turun pada siapa tadi? Nabi Muhammad. Ketika turun pada Nabi Muhammad, langsung statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Diturunkan lewat malaikat apa? Jibril. Maka malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat semuanya. Padahal Nabi Musa itu dulu teman akrabnya malaikat maut. Teman akrab tuh malaikat maut. Tapi seakrab-akrabnya meninggal juga. Dan gak bisa menunda. Nabi Isa punya juga teman akrab dari kalangan malaikat. Dia rasul fis sama, ladaihi qarinun aw qaribun rasulun fil ardi. Dia rasul di langit, malaikat punya teman akrab rasul di bumi. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril, akrab dia dengan malaikat Jibril, naik status jadi Sayyidul Malaikat dengan menurunkan Al-Quran. Al-Quran turun di hari apa tadi? Jumat. Jumatnya langsung menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara para hari. Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadan. Ramadan langsung naik status jadi Sayyidul Syuhur, penghulu dari semua bulan. Turun di malam, malamnya turun, saat malam itu malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Nah, beda dengan malam biasa. Ketika Anda ibadah saat malam tepat turunnya Al-Quran itu, maka semua pahala naik langsung lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 85 tahun. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat saja malam itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih tanpa henti sholat, tanpa henti. Kalau Anda baca 1 huruf saja Al-Quran pada saat itu lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu lebih daripada 85 tahun tanpa henti. Udah taubat, nangis, ampuni dosaku ya Allah. Taubat, terus buka mushaf, baca sehuruf aja,
Nun, meninggal. Dibacanya pas malam tadi, keutamanya lebih.